Saya sudah menginjak 6 bulan dan sebentar lagi akan memasuki 7 bulan. Istri dan keluarga berencana mengadakan 7 bulanan. Saya sudah pernah mengingatkan bahwa acara tersebut tidak dianjurkan dalam Islam. Dan saya menyarankan agar dana tersebut lebih baik disalurkan diinfakkan untuk yatim ataupun bangunan masjid. Namun keluarga tetap mau melaksanakannya untuk menjaga perasaan istri dan keluarga saya tetap mengikuti atau tidak. Jadi gini, keputusan di dalam rumah tangga sudah nikah nih, sudah akad dengan wanita. Yang menentukan keputusan di rumah siapa? Saya sebagai suami. Yang menjalankan keputusannya si istri. Keluarga nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Kita silaturahim dengan mereka silakan. Kalau kita buka diri semuanya seperti yang bertanya ini jadi masalah buat kita. Akhirnya keluarga pun bilang jangan kau masak tiap hari sayur asam. Istrinya suaminya suka sayur asam. Tapi campur tangan keluarga terlalu banyak. Semua rumah tangga yang terlalu banyak campur tangan keluarga pasti kacau. Pasti kacau. Tidak usah. Orang rumah tangga, anak kita, saudara kita, biarin dia hidup. Jangan campurin. Kalau mereka minta saran, silaturahim datang silahkan. Jenguk kalau sakit silahkan. Hukum syar'i saya jalani. Jangan campuri keputusan rumah tangganya orang. Tidak boleh. Itulah tadi salah satu bentuk keserampangan, kecerobohan, kengawuran, pernyataan statement seorang Salafi Wahabi, di mana dalam video yang bersangkutan ini memberikan sebuah hukum dari sebuah permasalahan tanpa didasari dengan ilmu yang memadai dan referensi yang bisa dipertanggungjawabkan. Bahkan terkesan dalam video tadi itu apa yang beliau sampaikan itu semata pendapat pribadinya atau pendapat kelompoknya, kelompok Salafi Wahabi, tanpa menyebutkan atau menukil dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Padahal kita tahu bahwa kelompok mereka ini adalah kelompok yang getol dengan slogannya kembali kepada Al-Quran, kembali kepada hadis. Akan tetapi dalam pernyataan tersebut gak ada sedikit pun menyebutkan dalil Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi mana konsistensitas mereka di dalam slogan yang selalu mereka katakan kembali kepada Al-Quran, kembali kepada hadis, dalil itu adalah Al-Quran, dalil itu adalah hadis, bukan perkataan ulama, bukan perkataan kiai, bukan perkataan ajengan, ustadz, dan tokoh-tokoh agama yang lain. Tapi dalam kenyataannya mereka suka berpendapat dengan pendapat mereka pribadi tanpa menyebutkan dalil baik dari Al-Quran itu sendiri atau hadis Nabi seperti yang ada dalam video tadi, sehingga terkesan hal itu adalah pendapat pribadinya semata atau pendapat dari kelompoknya. Baik, kemudian dalam masalah hukum tingkepan atau 7 bulanan ini, itu bukan sesuatu yang dilarang, bukan sesuatu yang bid'ah, bukan sesuatu yang sesat dan menyesatkan. Justru hal ini adalah termasuk anjuran dalam syariat. Baik, kita kembali kepada isi acaranya dulu. Dalam tingkepan 7 bulan itu gak ada hal-hal yang bertentangan dengan syariat, gak ada hal-hal yang diharamkan. Kalau ada hal-hal yang diharamkan, maka yang diharamkan itu adalah perkara yang diharamkannya itu, bukan masalah tingkepan atau 7 bulanannya. Jadi kalau masalah acara 7 bulanannya itu kalau diisi dengan hal-hal yang baik maka akan menjadi baik. Tapi kalau diisi dengan hal-hal yang buruk seperti ikhtilat antara laki-laki wanita, atau di situ ada acara-acara yang diharamkan, buka aurat misalkan, maka ini diharamkan karena isinya. Baik, dalam isi acara 7 bulanan itu itu ada bacaan Al-Fatihah, dan ini termasuk dari bagian Al-Quran. Kemudian di situ ada bacaan surah-surah dari Al-Quran yang lain seperti surah Maryam, kemudian surah Ali Imran, kemudian surah Yusuf, surah-surah pilihan yang biasa dibaca itu. Kemudian di situ ada doa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di situ ada sedekah. Sedekah itu adalah tolak bala. As-sadaqah tadfa'ul bala, kan begitu. Kemudian di situ ada syukuran.
bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kehamilan yang dialami oleh si wanita tadi yang hamil itu. Baik, dalam acara itu nggak ada hal-hal yang diharamkan. Jadi semuanya itu dalam bentuk ibadat, zikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini secara umum memang diperintah dalam agama. Berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ini salah satu bentuk ibadat yang tak lekang dengan waktu, tidak dibatasi dengan waktu dan tempat, boleh dilakukan kapan saja, dengan siapa saja, dan dimanapun itu dilakukan. Boleh. Allah Subhanahu wa taala ini dari sisi dalil Al-Qur'annya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadhkuruni adzkurukum." Berzikirlah kalian kepadaku, niscaya aku akan berzikir kepada kalian. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala itu tidak mengkhususkan zikir khusus di hari ini, di malam ini, nggak ada seperti itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala umumkan, kapanpun, dimanapun, dengan siapapun, berzikirlah kalian kepadaku, niscaya aku akan berzikir kepada kalian, ingat kepada kalian. Dan dalam acara tingkepan 7 bulanan kehamilan itu ada doa bersama-sama, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sendiri mengatakan bahwa doa itu adalah ibadah, doa wal ibadat. Ini hadis hasan sahih riwayat Imam Tirmidzi. Doa adalah ibadat. Jadi semua apa yang dibaca, dilakukan di acara 7 bulan ini adalah semuanya bentuk ibadat, doa, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Gak ada hal-hal yang diharamkan. Baik, kalau masalah mengkhususkan waktu itu, ini gak ada masalah. Sesuatu yang diperbolehkan, sesuatu yang tidak diharamkan, bahkan tidak dimakruhkan. Jadi bukan hal yang haram, jangan haram, makruh saja itu bukan makruh. Masalah hukum mengkhususkan waktu-waktu tertentu dengan ibadat. Karena memang ada hadis di samping ayat tadi yang dibaca itu, bahwa ayat berzikir, tentang berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala itu enggak lekang dengan waktu, enggak dibatasi dengan waktu. Mau kapanpun, dengan siapapun, ya, siang malamkah, terserah. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat dianjurkan. Kemudian memang ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memang menyatakan tentang masalah kebolehan mengkhususkan waktu tertentu, hari tertentu atau malam tertentu dengan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis Bukhari Muslim, hadis sahih. Bahwa Nabi itu setiap hari Sabtu beliau datang ke Masjid Quba, baik dalam keadaan berjalan kaki atau naik kendaraan. Maka di sini Nabi SAW itu mengkhususkan setiap hari Sabtu, setiap pekan, setiap hari Sabtunya Nabi datang ke Masjid Quba. Lah ini menunjukkan, kemudian ulama mengatakan ya, sekali lagi ulama menyatakan, al ulama warasatul anbiya, para ulama adalah pewaris para nabi. Ulama menyatakan hadis ini hadis yang sahih, Bukhari Muslim, rawahu Syaikhan. Hadis ini menunjukkan akan kebolehan mengkhususkan malam atau hari untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam atau hari tertentu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak ada masalah tentang acara 7 bulanan ini, 7 bulanan kehamilan. Baik dari sisi isinya nggak ada problem, nggak ada sesuatu yang melanggar syariat. Semuanya adalah kebaikan, ibadat, zikir kepada Allah, baca Quran, sholawat, kemudian ada bacaan doa, ataupun dalam sisi mengkhususkan tadi itu. Kenapa kok harus 7 bulanan? Kenapa kok pas di momen 7 bulanan, 7 bulan dari kehamilan itu? Kok enggak hari-hari sebelumnya atau bulan-bulan sebelumnya atau sesudahnya? Ini nggak ada masalah juga, karena memang Nabi sendiri mencontohkan dan menunjukkan, mengisyarahkan akan kebolehan mengkhususkan hari atau malam tertentu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti riwayat tadi, riwayat Abdullah bin Umar dalam Bukhari Muslim. Baik, sekali lagi apa yang dinyatakan oleh seorang Salafi Wahabi ini yang memang banyak sekali kengawuran, keserampangan dari statement-statement yang bersangkutan ini, banyak sekali. Dan termasuk diantaranya adalah masalah ini, yang mana dalam video dinyatakan bahwa hal itu termasuk adalah yang dilarang, bukan sesuatu yang diperintahkan, bahkan termasuk bid'ah.
Baik, demikian semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita, keluarga kita, terkhusus anak keturunan kita dari pemahaman dan ajaran-ajaran yang sesat dan menyesatkan ila yaumil qiyamah. Hadza minni wal afu minkum wallahu a'lam bissawab.